Mereka pernah jadi pasangan paling disegani di dunia musik Indonesia, Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Dua nama besar yang melahirkan karya, cinta, dan luka. Tapi setelah perpisahan yang mengguncang publik, babak baru pun dimulai. Kini, setelah lebih dari 1 dekade, luka lama kembali dibuka. Ahmad Dhani, kini seorang anggota DPR RI, membuat video khusus yang menyebut mantan istrinya sebagai penyebar fitnah. Demi membela istri yang sekarang, Mulan Jameela, dan 2 anak mereka yang disebut terus jadi sasaran hujatan netizen. Tapi apakah benar hanya Maya yang salah? Atau justru ini cerminan luka yang belum sembuh, dari masa lalu yang belum selesai? Perseteruan yang tak kunjung usai. Ketika luka lama dibuka kembali dan anak-anak menjadi korbannya, Ahmad Dhani kembali membuat gebrakan dengan video kontroversial yang menyerang mantan istrinya, Maya Estianty. Pada 30 Juni 2025, musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, mengunggah sebuah video yang langsung memicu kehebohan. Video itu berisi kompilasi pernyataan Maya Estianty yang menurut Dhani telah menyudutkan Mulan Jameela. Ahmad Dhani menyebut video itu dibuat sebagai bentuk pembelaan untuk Mulan Jameela dan 2 anak mereka, Safia dan Ali, yang menurutnya terus mendapat hujatan dari warganet. Namun bukannya mendapat simpati, video Dhani justru memancing reaksi balik. Video lama dirinya yang merendahkan Maya Estianty kembali viral dan menuai hujatan. Gak mungkin saya kembali ke Bunda tuh, gak mungkin ini Maya gitu kan. Maya kan usianya kan udah hampir 40 tahun kan. Netizen ramai-ramai mengecam Dhani. Mereka menilai sang musisi tidak adil, hanya membela anak dari Mulan, sementara menyakiti perasaan anak-anak dari Maya, yakni Al, El, dan Dul. Tak hanya Mulan, kini putri mereka, Safia Ahmad, turut menjadi korban perundungan. Komentar pedas seperti anak pelakor hingga gundik menyebar di media sosial. Padahal, di masa lalu, kehadiran Safia juga sempat menimbulkan trauma bagi Al-Ghazali. Dalam sebuah wawancara, Maya mengungkapkan bahwa Al sempat tidak menerima kelahiran adiknya dari Mulan. Ia merasa marah dan terluka, hingga akhirnya mampu berdamai setelah mendapat pengertian dari sang ibu. Ya gini, kalau kita hidup itu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kebencian atau dendam atau kepahitan, itu akan membuat mereka nanti dewasanya akan menjadi manusia yang sosoknya buruk kan. Tapi kalau kita mengajarkan untuk legowo, memaafkan ya kan, atau menerima segala sesuatu yang mungkin menurut mereka gak enak, tapi kan itu kan maunya Tuhan. Jadi mereka aku ajarin mereka untuk menerima segala sesuatu ketetapan Tuhan dengan misalnya ya itu terima dong, itu kan adik kamu, aku bilang gitu. Kamu itu kan biar bagaimanapun nanti warisnya barengan tuh. Karena bapaknya sama gitu loh. Jadi kalau misalnya Bunda punya suami, punya anak, itu warisnya beda gitu loh. Jadi itu adik kamu patut untuk, kamu wajib untuk melindungi. Aku bilang gitu. Dan itu aku mengajarkan mereka untuk supaya hatinya bersih gitu loh, supaya gak ada yang namanya kekotoran hati untuk benci, dendam segala macam gitu. Meski tak menanggapi langsung, Maya tampak menyentil video Dhani secara halus lewat komentar netizen yang membahas gangguan narsistik.
Ia menyukai dan membalas komentar yang menyebut NPD ibarat vampire energi. Sementara video kompilasi gibah dan fitnah itu terus menyebar di media sosial dan menimbulkan kegaduhan, Maya Estianty memilih untuk diam, bukan karena tak mampu membalas, tapi karena ia memilih jalan yang lebih elegan. Alih-alih memberikan tanggapan langsung, Maya justru membagikan momen-momen bahagianya saat berada di Paris, menikmati secangkir kopi, berjalan di bawah Menara Eiffel, dan tersenyum lepas seolah ingin menunjukkan, "Saya baik-baik saja." Sikap ini pun menuai pujian dari berbagai pihak. Maya dinilai tegar, dewasa, dan jauh dari drama, sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah benar-benar berdamai dengan masa lalu. Hai guys, ini pagi-pagi gue lagi mau olahraga pagi. Ini enaknya udaranya dingin guys, 22 derajat, jadi nggak terlalu terasa kepanasan. Gue cuma pakai kaos putih sama tas. Kita mengitari Eiffel ya guys. Ini pada lagi yoga di taman. Sadis ya, mereka olahraga, yoga, belakangnya Menara Eiffel. Gue juga jalan kaki mengalori pemandangannya Menara Eiffel. Secara mendadak kan udah nonton Beyonce ya kan. Itu emang idenya Mas Irwan yang tiba-tiba ketemu sama salah satu konseptornya pernikahan Al-Ghazali. Tiba-tiba karena dia nonton Beyonce, akhirnya mendadak suamiku ngebeliin tiket buat aku karena dia tahu bahwa aku tuh penggila berat Beyonce pas konser yang terakhir. Sementara para orang tua saling menyerang, anak-anak mereka harus menghadapi dampaknya. Kata-kata yang tajam, konflik yang tak selesai, dan luka yang diwariskan secara tak langsung. Ketika orang dewasa tak bisa berdamai dengan masa lalu, anak-anaklah yang harus membayar harganya. Video ini bukan hanya tentang konflik dua nama besar di dunia hiburan, tapi tentang bagaimana masa lalu yang belum usai bisa menyandera masa depan generasi berikutnya. Setiap kata yang kita lontarkan hari ini bisa jadi luka bagi esok anak-anak kita. Perseteruan ini bukan lagi sekadar kisah cinta lama yang kandas, tapi sudah menjadi babak baru yang menuntut kedewasaan, bukan hanya dari para orang tua, tapi dari kita semua yang menyaksikannya. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan pembenaran, tapi keberanian untuk berhenti menyakiti dan memilih menjadi damai. Untuk mereka yang tak pernah meminta dilahirkan dari konflik, anak-anak yang hanya ingin tumbuh dengan cinta.